penafsiran para sufi adalah aktivitas memahami Al-Quran tetapi dengan memfokuskan pada aspek batiniyahnya. Perlu kita ungkap kembali penafsiran-penafsiran para sufi yang bertebaran di dalam kitab-kitab tasawuf mereka dalam rangka menghadirkan sisi lain dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nur Al-Wala dimanapun Anda berada, kita tahu dalam kajian tafsir ada yang kita sebut sebagai sumber penafsiran. Ada tafsir yang bersumber pada riwayat, akal, dan yang ketiga adalah bersumber pada isyarah khafiyah atau dikenal sebagai tafsir isyari. Namun sampai saat ini kajian-kajian tafsir yang lebih dominan masih terbatas pada tafsir yang bersumber pada riwayat dan akal. Adapun tafsir yang bersumber dari isyarah khafiyah minallah masih jarang disentuh. Bahkan penilaian negatif sering dialamatkan kepada tafsir isyari ini. Salah satunya dikatakan bahwa ini tidak berdasar atau bukan sebuah tafsir, melainkan hanya angan-angan atau hasil renungan dari para mufassir sufi. Pada hakikatnya sebenarnya tidak seperti itu. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwa tidaklah bijak ketika penafsiran dari para sufi dianggap menodai Al-Quran atau dianggap menihilkan penafsiran Al-Quran. Karena hakikatnya penafsiran para sufi adalah aktivitas memahami Al-Quran tetapi dengan memfokuskan pada aspek batiniyahnya. Sebagaimana kata beliau, likulli ayatin zuhrun wa batnun. Beliau mengutip hadis bahwa setiap ayat mempunyai makna zahir dan batin. Maka kalau begitu, hakikatnya penafsiran para sufi adalah penafsiran yang memfokuskan pada aspek batin dari Al-Quran. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kami para sufi tidak pernah menihilkan penafsiran yang menggunakan atau yang mengacu kepada redaksional ayat. Jika kami menihilkan makna yang mengacu kepada redaksional ayat, maka itulah kami bisa dikatakan salah. Tetapi hakikatnya dan kenyataannya kami tidak pernah menihilkan atau menganggap penafsiran kamilah yang paling benar. Di sisi lain, sebenarnya penafsiran para sufi dalam konteks dewasa saat ini itu sangat dibutuhkan. Mengingat kita terkadang terjebak pada aspek-aspek formalitas. Terkadang apa yang kita ungkap dari Al-Quran hanya sebatas penalaran kita, tetapi kemudian mengabaikan penafsiran rasa. Salah satu penafsiran yang dicontohkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ketika beliau menjelaskan ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Kalau kita lihat para mufassir ketika menjelaskan ayat ini, hampir dari semua akan menarik pembahasannya kepada kajian fikih yang menjelaskan tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Tetapi ternyata Ibnu Athaillah punya penafsiran yang berbeda, yang beliau melampaui teks ayat itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hakikatnya ayat ini mengajak kepada kita untuk memperhatikan kesusahan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik dari kalangan masakin, fukoro, orang yang punya hutang, sabilillah dan lain sebagainya. Bahkan kemudian beliau mengatakan dengan kita mengeluarkan orang-orang dari kesulitannya, maka disitulah nanti akan turun anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa sama-sama mengajak kepada berzakat atau bersedekah, tetapi penafsiran Ibnu Athaillah yang menekankan pada aspek isyarinya lebih mengajak mengetuk hati. Tidak berangkat dari kajian fikih, tetapi kajian tasawuf yang lebih kepada olah hati. Sehingga yang diketuk adalah hatinya. Dan apakah bertentangan? Tentu tidak. Karena jika kita merujuk pada hadis Nabi misalnya,
penafsiran Ibnu Athaillah sangat selaras dengan hadis Nabi yang mengatakan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Penafsiran yang lain juga dipaparkan oleh Ibnu Athaillah, yaitu ketika menafsirkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang terbaik. Ibnu Athaillah ketika menafsirkan ayat ini merujuk Asy-Syadzili. Diriwayatkan bahwa satu ketika Asy-Syadzili sedang merenung, memikirkan apa yang dimaksud dengan ahsani taqwim. Tiba-tiba terbukalah hijab dan kemudian terlihat di sana tertulis bahwa ahsani taqwim artinya adalah akal dan hati. Kemudian dari sini Asy-Syadzili menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan yang paling sempurna yang ada dalam diri kita manusia adalah karena Allah memberikan kita akal dan hati. Nah, penafsiran ini kemudian dikutip oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan. Penafsiran Asy-Syadzili ini sangat luar biasa. Jika kita bandingkan dengan mufasir lainnya yang lebih mengacu kepada makna redaksional ayat, mereka akan melihat pada bagaimana mengaitkan ahsani taqwim ini pada hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya materi, bahwa orang yang paling baik itu sempurna penglihatannya, postur tubuhnya gagah dan lain sebagainya. Jika kita kaitkan dengan kondisi keadaan manusia yang ada di muka bumi ini, tentu itu akan menjadikan diskriminasi. Karena kita tahu ada orang-orang istimewa yang Allah berikan anugerah berupa kelebihan-kelebihan lain dalam penciptaannya. Tetapi dengan adanya tafsir dari Asy-Syadzili, kita tahu bahwa mereka tidak akan tersinggung. Manusia yang diberikan cobaan oleh Allah itu tidak akan merasa tersakiti dengan penafsirannya. Bahkan justru lebih pada menunjukkan kesetaraan, bahwa hakikatnya semua manusia itu dengan adanya akal dan hati itu bisa mengantarkan mereka pada kesempurnaan. Maka dari itu perlu kita galakkan lagi, perlu kita ungkap kembali penafsiran-penafsiran para sufi yang bertebaran di dalam kitab-kitab tasawuf mereka dalam rangka menghadirkan sisi lain dari Al-Quran yang lebih menenangkan hati, yang lebih mengetuk hati agar nantinya itu menjadi wasilah mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.